bertempat di Aula Kantor Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Hari ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan rajut yang diadakan oleh ibu-ibu PKK Desa Sautanre. Kegiatan pelatihan rajut ini berlangsung selama 2 hari, dengan menggunakan anggaran dana desa, tahun anggaran 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sinjai Tengah. Dalam sambutannya, Ibu Ketua PKK berharap, agar setelah pelatihan ini, ibu-ibu bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat, khususnya pelatihan rajut, yang mana bisa membuat keterampilan yang bernilai ekonomi, dan tentunya, nantinya, bisa bernilai jual di pasaran. Harapannya kami pemerintah itu ke depan ibu bisa mengambil ilmunya sebentar yang diajarkan oleh pemateri, dan jangan hanya disimpan saja di otaknya ibu, tapi bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan di rumah. Bagaimana kreativitasnya ibu-ibu, bagaimana nih maksudnya ibu-ibu nantinya bisa menghasilkan keterampilan yang tentunya bernilai ekonomis di masyarakat yang bisa dijual di pasaran. Pelatihan dimulai dengan pengenalan alat dan bahan rajut, seperti benang rajut, jarum, benang jahit, kain pelapis, kain dakron, dan lain-lain. Ibu pemateri memberikan panduan praktis dan teknik dasar rajut kepada para peserta. Ia juga memberikan contoh-contoh karya rajutan yang indah dan menginspirasi untuk memotivasi para peserta. Selama pelatihan, ibu pemateri memberikan bimbingan dan dukungan kepada setiap peserta, membantu mereka melewati tantangan awal dalam menguasai teknik rajut. Ia memberikan penjelasan secara detail dan saran yang berguna, sehingga peserta merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Tidak hanya belajar teknik rajut dasar, ibu pemateri juga membagikan pengetahuan tentang desain rajutan yang menarik. Ia mengajarkan berbagai pola dan motif yang dapat digunakan untuk menciptakan karya rajutan yang unik dan menarik perhatian. Selain aspek teknis, ibu pemateri juga membahas manfaat ekonomi dari rajut. Ia menjelaskan peluang bisnis yang dapat dihasilkan dari keterampilan ini, seperti menjual rajutan atau membuat produk rajut yang bernilai tinggi. Setelah pemaparan awal selesai, peserta diminta untuk mempraktikkan teknik-teknik rajut yang telah mereka pelajari. Mereka diberikan bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya, seperti benang, jarum, dan pola rajut sederhana. Ibu pemateri berkeliling untuk memberikan bimbingan individual kepada peserta, membantu mereka memahami dan menguasai teknik rajut. Suasana di dalam ruangan penuh dengan keceriaan dan semangat. Peserta saling berbagi tips dan trik, serta memuji hasil kerajinan rajut satu sama lain. Beberapa peserta yang lebih mahir membantu mereka yang kesulitan, menciptakan ikatan sosial dan kebersamaan di antara mereka. Tarik. Ini lagi, ini kan jarumnya di depannya benang kan? Bukan di belakangnya benang, tapi di depannya benang. Lalu ke belakang koin. Ini kan jarumnya seperti kepala. Pelatihan rajut ini bukan hanya tentang mempelajari teknik-teknik rajut, tetapi juga tentang membangun komunitas dan menciptakan pengalaman yang berharga. Semua peserta merasa terinspirasi untuk terus berkarya dalam seni rajut, dan siap memperluas jaringan mereka dengan menghadiri pertemuan kelompok rajut yang akan diadakan secara teratur. Dicari semuanya. Yang berfungsi semuanya. Ini berfungsi ini Usaha rajut di desa memiliki peluang yang menarik,
namun juga tantangan yang perlu dihadapi. Peluang. Yang pertama, sumber daya alam. Desa-desa seringkali memiliki sumber daya alam seperti wol atau kapas yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam rajutan. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha rajut di desa untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal dan menghasilkan produk yang unik dan berkualitas. Kedua, rajutan adalah bagian dari warisan budaya di banyak desa. Mengembangkan usaha rajut di desa dapat membantu melestarikan kesenian tradisional dan mendorong pengembangan keterampilan lokal. Produk rajutan yang dibuat dengan gaya tradisional dapat menarik minat pasar yang mencari produk dengan nilai-nilai budaya. Kita rasa sudah panjang, langsung diukur Ki. Kalau kita rasa sudah panjang, baru rasa kan pakai perasaan ini. Ini wajar ini tipsnya lagi ya. Tipsnya itu pada saat kita mau menghitung, berapa sebenarnya yang bisa dipakai. Misalnya kalau 20 cm, satu mili senti ya. 1 mili senti itu 1 lubang lantai. Itu dari hitungannya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin itu 20, biasa kita bikinnya sampai 22. Kalau 22. Adapun tantangan sebagai berikut. Yang pertama, akses pasar. Salah satu tantangan utama adalah akses pasar yang terbatas di desa. Desa biasanya memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kota, sehingga jumlah pelanggan potensial mungkin terbatas. Pengusaha rajut perlu mencari strategi pemasaran yang efektif, seperti penjualan online atau kerja sama dengan toko-toko di kota terdekat, untuk mencapai pasar yang lebih luas. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Desa-desa seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti listrik yang tidak stabil atau akses internet yang terbatas. Hal ini dapat menjadi kendala dalam memproduksi dan memasarkan produk rajutan secara efisien. Solusi untuk tantangan ini dapat melibatkan investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan listrik dan akses internet yang lebih baik di desa. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Untuk mengembangkan usaha rajut di desa, penting untuk memiliki keterampilan yang memadai dalam rajutan. Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan pelatihan dan pendidikan yang memadai dalam bidang rajutan di desa. Pengusaha rajut dapat bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat desa dalam keterampilan rajutan. Ibu pemateri juga memberikan informasi tentang pemasaran dan cara memasarkan produk rajutan, sehingga peserta pelatihan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang potensi ekonomi dari rajut.